untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja respon dan recovery time yang over SLA. Nah, di mana untuk respon time itu adalah waktu sejak pelanggan melapor sampai dengan status berubah menjadi pengerjaan. Berarti tahapannya itu adalah dari lapor, kemudian penugasan regu, kemudian dan setelah itu dalam perjalanan. Setelah dalam perjalanan baru dalam pengerjaan. Nah, begitu status pengaduan atau laporan berubah dari lapor menjadi status pengerjaan, maka di situ cut off langsung waktu respon time. Nah, di mana setelah waktu perjalanan kemudian pengerjaan adalah waktu recovery time. Nah, di mana waktu recovery time ini adalah total durasi respon time ditambah dengan waktu pengerjaan, itulah waktu recovery time. Nah, untuk penyebab RPT dan RCT yang over SLA, ini bisa kita unef lagi di mana sih penyebabnya, apakah dia penusukan regu atau berada di dalam perjalanan. Kemudian recovery time ini masalahnya atau kendalanya apakah di waktu RPT yang over SLA atau dari sisi waktu pengerjaan petugas yang cukup lama. Oke, jadi setelah kita petakan waktu dari masing-masingnya, nah seperti ini kita dapatkan, kita hitung dulu dari data ini. Ini data dasar Excel ini kita download dari APK TIS, yaitu data rekapitulasi gangguan all. Kemudian kita klik yang ini supaya dapat detailnya, kemudian kita ekspor ke Excel, kemudian kita bedah datanya. Nah, kita hitung, kita urutkan dulu durasi dalam penugasan regu. Nah, durasi dalam penugasan regu kita cek dari penugasan regu itu, kita cek berapa durasinya, ANEP SLA RPT. Nah, ini yang over SLA itu ada berapa sih sebetulnya ini? Aktif ANEP S10, ini rumusnya. Kita untuk mengevaluasi bahwa indikator yang kita jadi tolak ukur adalah ini lebih besar dari 24 menit 52 detik. Ternyata dari 14 laporan itu ada satu tuh penugasan regu yang melebihi ini, gitu loh. Jadi dari 14 ini juga ada 10 yang over SLA itu, total over SLA itu ini ternyata ada 10 dalam perjalanan, total laporan. Kemudian ini kita presentasikan. Setelah dapat presentasi, dapatlah kita komposisi bahwa Pekanbaru itu penugasan itu 20, kemudian dalam perjalanan itu 41% dari totalnya. Nah, setelah dapat, kita bikinkan grafiknya, komposisinya. Ternyata penyebab RPT over SLA itu adalah dominan di dalam perjalanan sebesar 67%. Kemudian untuk RCT, ini data RCT-nya, kita ANEP RCT-nya. Ini kita hitung durasi pengerjaan berapa, penusukan regu dalam perjalanan. Ya, setelah kita dapatkan, kita hitung lagi komposisinya, pengerjaan over SLA dan waktu respon yang over. Jadi indikator 2 ini apa sih penyebab RCT tidak tercapai itu? Ternyata kesimpulannya ada di waktu respon yang over. Waktu respon yang over SLA. Jadi RCT tidak tercapai itu bukan terjadi karena lambatnya petugas dalam menangani gangguan, tapi karena pengaruh dari waktu respon yang over SLA. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah untuk mencapai target respon dan recovery time itu adalah cukup fokus terhadap memperkecil durasi respon time. Dengan kecilnya realisasi respon time, secara otomatis untuk recovery rata-rata pekerjaan itu kan targetnya kalau di UP3 Pekanbaru itu 48 menit. Sementara respon time itu targetnya
24. Berarti target dalam pengerjaan itu 24 menit. Itu untuk pola perhitungannya. Jadi untuk kita dapat nih, kita ketahui nih bahwasanya kendala kita selama ini adalah di waktu respon yang over SLA. Nah, dari ini kita perlu bedah lagi, untuk perhitungan targetnya, target kinerja kita itu berdasarkan apa gitu kan. Untuk RPT dan RCT. Nah, untuk RPT dan RCT itu dipengaruhi oleh beberapa koefisien. Nah, koefisiennya apa saja? Itu ada koefisien pegawai atau jumlah petugas yang di satu unit, misalnya di ULP gitu kan. Ini kita turunkan ke ULP masing-masing. Karena tidak bisa kita arahkan target ULPA dan ULPB sama. Karena dipengaruhi oleh jumlah pelanggan. Nah, semakin banyak jumlah pelanggan memungkinkan jumlah pengaduan atau laporan itu juga banyak. Nah, semakin banyak tingkat pengaduan, tentu daftar tunggu antrian pengaduan yang masuk dengan jumlah petugas yang satu posko itu dua regu, itu daftar tunggu akan semakin lama sehingga waktu respon jadi semakin lambat. Jadi seharusnya yang pelanggannya lebih besar, lebih banyak, itu targetnya juga akan lebih besar. Begitu juga luas geografis dari unit layanan itu. Karena coveragenya berdasarkan waktu tempuh tadi, sesuai yang kita bedah sebelumnya tadi, bahwasanya untuk SLA respon time itu dalam perjalanan, berarti bisa diartikan bahwasanya ini adalah wilayah geografis yang mempengaruhi dalam perjalanan ini. Misalnya dari titik satu ke titik gangguan yang lain, itu memakan waktu tempuh yang membuat respon time tidak tercapai. Nah, berdasarkan beberapa koefisien ini tadi, disitulah dasar kita untuk menentukan target berapa yang seharusnya dengan kondisi jumlah tenaga kerja, kemudian jumlah pelanggan, intensitas pengaduan, kemudian luas wilayah. Nah, dasar-dasar kita untuk menentukan target, respon, dan recovery time. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Jika ada masukan, kritik, atau saran, silakan disampaikan ke email atau sampaikan ke saya langsung, atau bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.